Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwatina fillah, izzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyapa kita manusia yang penuh dosa dengan kalimat cinta dan sayang. Ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, semua dosa ia lakukan, semua kejahatan ia telah perbuat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosamu tak tersisa. Akhi fillah, izzakumullah. Kenapa kita mesti bertaubat? Karena taubat itu bukti cinta Allah kepada kita, bahwa Allah tidak mau jauh dari kita. Dosa-dosa kita lah yang membuat kita terpisah dari Allah. Dosa-dosa kita lah yang membuat kita jauh dari Allah. Karena perlu kita kikis dosa-dosa ini dengan istighfar kita, dengan taubat kita. Saudaraku, taubat itu merupakan satu yang mesti kita lakukan. Karena kita tidak tahu apakah ajal kita ini akan segera menjemput kita. Dan ajal kita tidak menunggu taubat kita. Akhi fillah, izzakumullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa kita mesti bertaubat? Karena Allah maha sayang, Allah maha cinta, Allah yang menerima taubat kita. Allah maha suci, tetapi Allah menerima maaf dan menerima taubat kita. Tidak seperti kita yang penuh dosa, penuh cacat, penuh khilaf. Tapi terkadang egoisme kita merajai hati kita, sehingga kita sulit memaafkan kesalahan orang lain, meskipun segunung kebaikannya kepada kita. Terlalu fokus kita pada kebaikan kita, tapi lupa pada kesalahan kita. Terlalu fokus kita kepada kesalahan orang lain, tapi kita lupa pada kebaikan orang lain. Akhi fillah, izzakumullah. Taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang Allah inginkan adalah taubat yang sebenar-benarnya. Bukan taubat yang selama ini kita terus lakukan, tetapi kita melakukan dosa lagi. Bahkan di saat taubat kita ini tidak ada satupun rasa, ruh di dalam istighfar kita. Coba saja kita bayangkan, akhi fillah, izzakumullah. Di saat kita istighfar, mulut kita istighfar, tapi tangan dan perhatian kita kadang-kadang masih menari-nari di atas HP kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan tangan kita yang beristighfar, tapi hanya lisan kita, hati dan perhatian kita bukan pada ucapan kita. Akhi fillah, izzakumullah. Saudaraku, saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai istighfar kita butuh istighfar lagi. Jangan sampai istighfar kita sia-sia. Padahal istighfar itu kalau Allah terima. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Kesulitan apa? Semuanya akan teratasi dan terobati dengan istighfar kita. Bukan semata-mata musibah yang menimpa kita, tetapi Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa antum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka masih ada yang beristighfar kepada Allah. Istighfar. Istighfar itu bukan semata-mata kalimat astagfirullah, tetapi istighfar itu ketika kita mengawalinya dengan i'tiraf. Ada pengakuan. Ada pengakuan dari kita sebagai manusia bahwa aku salah, aku khilaf. Kalau ada istighfar tanpa pengakuan, Allah tidak akan terima. Ada manusia istighfar tapi sombong. Ada manusia istighfar tapi merasa angkuh. Astagfirullah. Istighfar itu diawali dengan i'tiraf, pengakuan kita akan kesalahan kita. Ya Allah, dosa maksiatku ya Allah, astagfirullah.
Dosa kelalaianku dari ketaatan kepadamu, astagfirullah. Dosaku ya Allah kepada kedua orang tuaku, astagfirullah. Akui salahmu. Itu rukun pertama dari istighfar, dari taubat kita. Setelah kita mengakui kesalahan kita, tidak ada satupun orang yang sombong di hadapan Allah ketika ia ngaku akan salahnya. Dan yang kedua, ia teruskan pengakuan itu dengan penyesalan. Jangan sebatas hanya pengakuan, tapi tidak disesali. Ia bayangkan betapa neraka akan berkecamuk, membakar, menghancurkan, menghanguskan dirinya. Ya Allah, kalau kita baca ayat tentang dosa, alladzina kadzdzabu bi ayatina, mereka yang berdustai ayat-ayat kami, kata Allah, sawfa nuslihim nara, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, nadijat juluduhum, akan dikuliti. Nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha, dikuliti kulitnya, dipasang lagi, dikuliti lagi, dipasang lagi, dikuliti lagi, tak berakhir, kekal selamanya. Orang yang disiksa dalam neraka itu, jika ia telah melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak akan bisa mengeluarkan ia khalidina fiha abada, maka ia akan hidup selamanya di neraka dengan penuh siksaan. Liyazukul azab, kata Allah. Tidak ada lagi, akhi fillah izakumullah, dosa itu yang akan membuat kita disiksa oleh Allah. Ketika ada penduduk surga menengok ke bawah ke neraka dan ia lihat teman-temannya, sahabatnya di dalam neraka, ia bertanya, mengapa kalian ada di situ? Maka ahli neraka mengatakan kepada sahabatnya itu, lam naku minal musallin, dulu kami pernah meninggalkan sholat. Lam naku minal musallin, dulu kami pernah tidak sholat. Akhi fillah izakumullah, satu kewajiban kita tinggalkan telah menjadi tiket kita untuk dihancurkan, diluluhlantakkan di dalam neraka. Taubat. Taubat itulah solusinya. Taubat yang disesali, taubat yang diakui, dan taubat yang senantiasa kita berazam, bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Dan itu rukun ketiga. Taubat itu manakala kita senantiasa mengakui, menyesali, kemudian berazam untuk tidak lagi kembali kepada dosa yang sama. Dan barulah kita perlahan mengucapkan astagfirullah. Istighfar itu yang keempat. Jangan istighfar sebelum Anda berazam untuk tidak kembali pada dosa itu. Jangan istighfar sebelum Anda menyesali dosa Anda. Jangan istighfar sebelum Anda mengakui dosa Anda. Itulah istighfar yang sebenarnya. Kemudian, idza kana amrun adamiyun, kalau itu masalah antara sesama manusia, maka tidak cukup dengan 4 hal itu. Tidak cukup dengan pengakuan, penyesalan, tekad untuk tidak kembali, kemudian istighfar pada Allah. Harus ditambah satu lagi, yaitu minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah padanya. Meskipun kita terus mengucapkan istighfar pada Allah, tapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah padanya, Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Saya Nur Ashur Al-Fakira, saya penuh banyak dosa kepada antum semua. Karena itu maafkan saya. Maafkan saya, akhi fillah izakumullah. Wallah, tidak ada dosa antum sama ana. Tapi bantu saya, tolong saya, maafkan dosa saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita taubat kepada yang taubatan nasuha. Akhi fillah izakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.